ياسين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين، والذي جعل المرأة ريحة البيت وعماد المجتمع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah insyaallah pada hari ini kita akan dapat melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah, di mana sholat Jum'ah dan sholat-sholat yang lainnya, kalau seandainya kita renungkan, adalah kenikmatan yang paling tinggi di muka bumi ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah tauladan kita semua. Beliau juga adalah tauladan dalam menjadikan perempuan-perempuan itu betul-betul mulia, sehingga perempuan disebut sebagai al-madrasah al-ula, sekolah pertama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua adalah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara, marilah kita bimbing perempuan-perempuan kita, istri-istri kita, anak-anak kita, murid-murid kita, agar mereka betul-betul mampu menjadi al-madrasah al-ula, sekolah pertama sebelum sekolah-sekolah yang lainnya. Karena kalau seandainya al-madrasah al-ulanya itu berkualitas, maka dipastikan kedepannya berkualitas. Sebaliknya, kalau al-madrasah al-ulanya bermasalah, maka bisa dikhawatirkan kedepannya juga akan menemui masalah. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pantas Rasulullah SAW ketika ditanya siapa yang harus dihormati, yang harus dimuliakan, maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Rasulullah ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Baru kemudian abuka, bapakmu. Ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW betul-betul membawa agama yang mengangkat derajat manusia, yang mengangkat derajat perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, di mana sebelum di zaman Rasulullah, apalagi di zaman Zahidiyah, itu perempuan posisinya sangat lemah. Misalnya di dalam hukum waris, di dalam Islam, setelah hadirnya Islam, perempuan itu mendapat setengah bagian laki-laki. Kalau yang wafat meninggalkan ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka perempuan adalah setengah
daripada bagian laki-laki. Kenapa diangkat? Karena sebelum hadirnya Islam, sebelum datangnya Rasulullah SAW, perempuan tidak mendapatkan apa-apa, bahkan orang-orang cenderung malu kalau yang lahir adalah anak perempuan. Lalu Islam hadir bahwa perempuan mendapatkan setengah. Apakah ini merupakan ketidakadilan? Tentu tidak. Karena perempuan meskipun mendapatkan setengah, dalam hidupnya perempuan itu dinafkahi oleh laki-laki. Jadi setengah yang dia miliki itu betul-betul adalah mutlak miliknya sendiri. Sementara laki-laki meskipun mendapatkan satu bagian, 2 kali perempuan, tetapi dalam kenyataannya bagiannya dia harus dinafkahkan kepada istrinya, kepada keluarganya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka agar satu masa depan bangsa ini cerah, ini bergantung kepada perempuan, bergantung kepada istri, bergantung kepada anak perempuan kita, bergantung kepada murid-murid perempuan kita, apakah mereka berhasil kita didik dengan sebaik-baiknya. Ada 2 hal yang bisa disampaikan adalah bahwa perempuan adalah penjaga fitrah, menanamkan adab sebelum ilmu. Ketika dikatakan bahwa perempuan adalah al-madrasah al-ula, ini maknanya adalah seorang perempuan adalah penjaga benteng spiritual keluarganya. Maka dalam berbagai literatur dikatakan bahwa ad-dunya mata, ini sabda Rasulullah, bahkan dibuat satu lagu juga, wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang saleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Yang paling menjaga spiritual itu keluarga adalah perempuan. Jadi kalau seorang ayah tepat memilih perempuannya, maka spiritualnya akan betul-betul terjaga. Kenapa? Karena tugas perempuan itu bukan hanya menjaga nutrisi fisik, tetapi adalah bagaimana anak yang dididiknya, anak kandungnya, anak yang dititipkan oleh suaminya itu terbebas dari fitrahnya, terbebas dari problem fitrahnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana mungkin seorang ayah akan mampu menjaga keluarganya dari api neraka? Bagaimana mungkin mampu menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya dari api neraka, kalau seandainya perempuannya, istrinya ini bukan seorang istri yang soleh? Maka menurut tafsir, maknaku anfusakum wa ahlikum nara adalah hadhil ayat tuhammilul mar'ah mas'uliyah amiqah bisifatiha al-madrasah al-ula. Ayat ini memberikan tanggung jawab kepada perempuan, kepada istri-istri kita, tanggung jawab yang mendalam sebagai sekolah pertama. Maka ibu bukan hanya murabbi, pendidik. Dia sesungguhnya adalah arsitek yang membangun adab sebelum ilmu bagi generasi-generasi kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut para ahli tafsir ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Misalnya yang pertama adalah gharsul aqidah as-sahihah. Ibu harus mampu
menanamkan akidah yang benar. Jadi jangan sampai ibunya tidak mengerti akidah. Dia harus betul-betul paham akidah dan berani, mampu, mau mengajarkan anaknya tentang akidah. Jadi akidah seorang anak itu sangat bergantung kepada bagaimana seorang ibu mengajarkan. Karena yang betul-betul dari kecil mengajarkan anaknya adalah seorang ibu. Yang kedua, ta'limuhum al-adab qabla al-ilm. Bagaimana seorang ibu mampu mengajarkan adab sebelum ilmu. Kalau di sekolah ada ilmu, kalau di madrasah ada ilmu, maka sesungguhnya landasan yang paling penting adalah bagaimana seorang anak diajarkan tentang adab-adab, tentang bagaimana dia bersikap, bagaimana dia jujur, bagaimana dia amanah, bagaimana dia tanggung jawab. Itu sesungguhnya dibentuk dari sejak dididik oleh ibunya. Yang ketiga adalah tahsinuhum minal inhirafat al-akhlaqiyah wal ijtimaiyah fil asri al-raqmi, menjaga anak agar tidak tersesat dalam akhlak-akhlak sosial yang diakibatkan oleh era digital. Ini perlu seorang ibu, seorang perempuan yang terus dibimbing oleh suaminya yang memiliki kualitas luar biasa agar mampu mendampingi anaknya terutama di era digital. Ini semakin berat tanggung jawab kita sebagai ayah, tanggung jawab kita sebagai pendukung daripada istri-istri kita agar istri-istri kita betul-betul menjadi mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Bahkan dalam satu hadis, kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan itu ada dalam fitrah, maka orang tuanya lah, ibunya lah yang dibimbing oleh bapaknya yang akan menentukan baik buruknya seorang anak. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua adalah seorang ibu harus menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum di dalam rumah. Ini bagaimana tidak, maka seorang ibu harus selain menanamkan tadi iman, selain menanamkan adab di dalam keluarga, jangan lupa ciptakan di dalam rumah itu adalah kurikulum Al-Quran. Jadi dalam rumah dalam setiap hari tidak boleh lepas dari Al-Quran. Ini harus kita renungkan lagi, apakah di rumah kita setiap hari senantiasa ada bacaan Al-Quran. Mulai dari tilawah. Tilawah itu membaca Al-Quran dengan verbal. Apakah di rumah kita setiap hari ada bacaan Al-Quran? Yang kedua, qiraah. Apakah setelah tilawah itu di rumah kita dibacakan dan direnungkan ayat-ayat Al-Quran? Dan tadabbur, apakah didalami makna Al-Quran itu oleh seisi rumah itu, yang tentunya itu sangat diperankan oleh peran ayah yang membimbing ibunya dan ibunya yang akan memasukkan nilai-nilai Al-Quran kepada anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian dan penyembuh dari penyakit hati manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan bahwa rumah itu seringkali ada penyakitnya, rumah itu seringkali banyak manfaatnya. Maka kalau seandainya di rumah itu ada Al-Quran, bukan hanya membeli Al-Quran, tetapi membaca Al-Quran dengan verbal, kemudian memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan nilai Al-Quran dalam keluarga, maka sesungguhnya itu adalah obat yang paling mujarab, yang tidak akan bisa dikalahkan oleh obat-obat apapun.
Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita betul-betul keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan itu sangat ditopang oleh keberadaan perempuan-perempuan kita, istri-istri kita, anak-anak kita yang nanti juga akan menjadi seorang ibu. Bi khusyu'il janani naqra'ul Qur'an fi baitin mali'in bin nuri wal iman. Al ummu madrasatun lil khuluqil hasan tabni rijalan li izzatil awtan. Membaca Al-Quran dengan khusyuk di batin di rumah yang penuh cahaya iman, ibu adalah madrasah akhlak yang mutlak membangun generasi demi kemuliaan zaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa amarna bi ittisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada man ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ma'al jami'is sahabati wa khalifati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa wazihum ma'ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bijalatil islam bihidayatika rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.